Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur pantasnya kita memanjatkan hanya pada Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kemampuan, dan insya Allah di hari yang kesekiannya kita sudah masuk di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntaskan melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kriteria pembagian yang diberikan oleh para ulama ketika mendekatkan diri melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agama Islam sebagai agama yang sempurna, tentunya dari sisi ajaran itu sudah tuntas. Tidak adanya Rasulullah dalam kehidupan kita bukan berarti kita bertemu dengan jalan buntu, karena pembinaan pembelajaran itu sudah berlangsung dan diberikan kepada kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, untuk mencapai keridhaan Allah itu tentunya di dalam ibadah para ulama membagi dua untuk memudahkan kita memilah. Karena Rasulullah SAW ya, tidak memberikan isyarat secara khusus pembagian itu, tetapi bagi kita yang mengikuti para ulama mutaakhirin, kita diberikan dua wawasan bahwa ibadah itu bisa ibadah mahdhur dan ibadah ghairu mahdhur. Jadi ini pendekatan untuk memudahkan kita. Nah ibadah mahdhur itu adalah ibadah yang segala ketentuan ibadahnya sudah dicontohkan, ditentukan teknis pelaksanaan waktu segalanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita hari ini sholat duhur, hitungan 4 rakaat itu adalah amrun tauqifiyun yang sudah ditentukan pembelajaran semacam itu. Begitupun sholat yang kita lakukan. Nah, ini ibadah mahdhur. Tidak boleh kita menambah, mengurangi apa yang telah Rasulullah ajarkan, binakan itu kepada para sahabat sampai di periode kita. Yang kedua, ibadah itu ada dimensi dalam ibadah ghairu mahdhur, atau kita lebih mengenal dengan ibadah muamalah. Nah, dalam ibadah ghairu mahdhur atau ibadah muamalah, maka ruh dari ibadahnya itulah yang sudah diguide, ditentukan oleh Rasulullah, tapi teknis pelaksanaan, kapan dilaksanakan, di mana, siang, malam, dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada kita umat manusia. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kalau kita memahami bahwa bekerja itu adalah ibadah, maka dalam dimensi muamalah kita mengartikan ibadah itu. Dikala kita belajar
mencari ilmu, maka kita menyebut bahwa belajar itu adalah ibadah, maka dalam dimensi ibadah muamalah atau ghairu mahdoh itu, sehingga belajar pun tidak ada ketentuan secara khusus. Anda yang kuliah misalnya mengambil jurusan A, tidak ada kewajiban mengambil jurusan A. Semua ilmu boleh diambil dan dipilah, dan kita mengkajinya secara khusus, tentunya tergantung kepada selera, tergantung kepada hobi dan lain sebagainya. Begitupun di dalam berniaga, berjual beli, mau dagang apa, tidak ada ketentuan secara khusus. Nah, begitupun juga kita memahami dengan hal-hal yang lain yang masuk kepada muamalah itu. Nah, kalau sudah masuk kepada muamalah, maka muamalah itu bisa diartikan secara luas dan bisa diartikan secara sempit. Nah, kalau orang misalnya bercerita mau kemana Anda? Ya, saya mau bermuamalah. Kalau bermuamalah CQ-nya itu adalah bekerja, mencari harta, urusannya dengan kebendaan, maka itu adalah ibadah muamalah secara sempit. Nah, lantas kalau bermuamalah secara luas melingkupi mana saja? Semua aktivitas selain ibadah mahdoh. Menikah, kita bisa menyebut nikah itu ibadah. Tapi ketentuan kapan nikah, dengan orang mana kita mau menikah, begitu. Dengan rambut yang bagaimana yang kita akan nikahi, nggak ada ketentuan itu. Diserahkan saja kepada kita, tetapi gaib dari Rasulullah, pembelajaran Al-Quran tentang menikah itu secara umum disampaikan kepada kita. Nah, itulah ibadah muamalah itu yang ghairu mahdoh itu. Berpolitik itu adalah ibadah. Kita bisa menyebutkan berpolitik itu adalah ibadah karena kita akan menggantungkan segala sesuatunya mencari keridhaan Allah. Itulah bermuamalah. Jadi kalau muamalah diartikan secara luas, meliputi hal-hal semacam tadi di luar ibadah mahdoh, menikah, berpolitik, bekerja, mencari ilmu, berbisnis dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau muamalah diartikannya itu secara sempit, maka dia hanya berkenaan dengan urusan-urusan kebendaan saja. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nisa ayat 29 yang tadi dikemukakan di dalam pembukaan kali ini, itu Allah memberikan kepada kita pembelajaran. Karena kita pasti butuh untuk makan, kita butuh sandang, butuh pangan, dan itu pasti kebutuhan manusia. Allah hanya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian itu makan makanan yang batal dengan cara batal. Nah, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali kita mendapatkan itu semua didasarkan kepada satu proses usaha kita, yaitu tijaratan an taradhim minkum, berniaga, berbisnis yang dilakukan ridho sama ridho. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus dibangun oleh kita dalam rangka melakukan ya ibadah muamalah itu. Jadi keridhaan itu nomor satu. Kenapa? Karena membangun ibadah muamalah, hubungannya itu adalah manusia dengan manusia. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita bangun dengan baik, keridhaan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menerjemahkan, memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, apa yang dimaksud jangan memakan makanan dengan cara batal. Nah, para ulama tafsir itu memberikan dua pemahaman pembagiannya, bahwa yang dimaksud dengan batal bisa itu batal karena zatnya, dan bisa batal itu karena maknawi atau batal secara maknawi. Nah, banyak ayat yang menerangkan kepada hal semacam itu, yang nadanya memberikan pemisahan, pembedaan antara untuk kebutuhan manusia dalam bagian muamalah dengan
masalah ta'abudiyah atau ibadahnya. Ya, Allah menyampaikan misalnya hurrimat alaikum al-maitata wa dama wa lahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu Allah haramkan. Ya, hurrimat alaikum, Allah haramkan atas kamu itu al-maitat, bangkai, dam, darah. Ya, darah yang keluar dari tubuh itu dam. Ya. Wa lahmal khinjir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih tapi tidak menyebut asma Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau merujuk kepada ayat yang nadanya semacam tadi itu ada juga di dalam surat Al-Imran, Allah sebutkan sampai dengan Al-Quran yang disinyalir oleh para ulama tafsir itu sebagai ayat terakhir yang ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu juga awalnya sama hurrimat alaikum. Ya. Nah, tapi kalau kita rinci ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharamkan kaitan dengan makanan itu enggak banyak. Enggak banyak, hanya sedikit. Dan itu pasti berkenaan kebanyakannya itu dengan binatang. Kebanyakan hubungannya dengan binatang. Jadi yang tadi saja kalau hurrimat alaikum al-maitat, yang disebut bangkai itu pasti binatang, itu bukan dari tumbuhan. Dam, darah. Bisa darah manusia, bisa darah binatang. Ya. Walahmal khinjir, itu daging babi, jelas juga itu binatang. Wa ma ukhilla bi ghairillah, dan apa yang disembelih dan tidak menyebut nama Allah itu juga pasti binatang. Nah, oleh karena itu para ulama tafsir memberikan dominasi bahwa yang diharapkan itu adalah unsur-unsur binatang dari hewan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka muncul para ulama usul, para ulama fikih itu memberikan kaidah untuk membatasi, memagari itu. Nah, kalau di dalam ibadah mahdhuf, ibadah yang kita lakukan semacam sholat, saum, zakat, haji. Nah, kaidah yang munculnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu haram. Begitu, asal dari ibadah itu haram. Artinya kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Diam. Kita jangan melakukan apapun. Kalau bahasa orang Bandung mantong hihi denganan gitu. Sholat mumpung ke hobi aja deh. Sholat naon? Aduh, kapan mau sholat? Nggak boleh. Gitu. Karena sholat itu baru dilakukan karena ada perintah. Kenapa kita hari ini di bulan ini kita harus saum? Karena ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan itu bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan lain nggak ada tuh, kalau tidak ada perintah saum yang wajib itu tidak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi base-nya ibadah itu haram. Artinya kita diam saja, nggak usah melakukan apapun, kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan ibadah, lakukan. Begitu. Nah, kembali kepada topik kita tentang muamalah. Sebaliknya muamalah itu. Jadi bermuamalah itu al-aslu bil muamalah al-ibahah, atau al-aslu bil asyari al-ibah. Asal dalam bermuamalah itu dasarnya itu adalah boleh. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang memberikan larangan atau pengharaman makanan tadi, kalau base kaitannya dengan al-hayawanat itu adalah hewan, maka di luar itu pada prinsipnya, pada dasarnya itu adalah boleh. Selain binatang yang disebut juga boleh. Nah, kecuali nanti ada dalil. Semua itu berlaku di dalam bermuamalah itu. Mau belajar di kampus mana? Silakan, boleh. Mau ngambil jurusan apa? Boleh. Boleh aja semuanya, boleh. Begitu basicnya kalau bermuamalah. Mau makan apa saja? Boleh. Mau di mana makannya? Mau siang, mau malam, pada dasarnya itu boleh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sampai urusan menikah, karena tadi adalah bagian muamalah secara luas, maka boleh menikah itu. Ya, dengan orang mana, dengan siapa,
mau kapan, menentukan tanggal, tempatnya di mana, itu boleh sih. Berpolitik juga boleh, mau ngambil partai mana nggak ada ketentuan. Nah, sesuaikan dengan syariat yang mengajarkan kita secara umum di dalam bermuamalah itu ada dalil-dalil yang tidak bolehkan baru berhenti. Nah hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu Al-Quran juga mengajarkan kepada kita di dalam berbisnis, di dalam berniaga misalnya, ada hal-hal yang memang kita belum tahu. Nah itu insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi begitu tahu, berhenti dan tinggalkan. Ya, dalam kasus riba misalnya, ya kita paham dan tahu betul riba itu adalah haram dan tidak boleh. Jual beli boleh. Di zaman Rasulullah di masa awal, mana riba, mana jual beli, dua-duanya nampak. Dan begitu riba itu diharamkan, semuanya harus ditinggalkan. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa riba pertama yang diharamkan dan suruh ditinggalkan itu adalah riba Abbasi. Apa riba Abbasi itu? Riba yang senantiasa dilakukan oleh Abbas yang pamannya sendiri. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka dikala ada pengharaman, tinggalkan. Ada dalil yang menunjukkan itu, tinggalkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau zaman Rasul tentunya kembali kepada Al-Quran langsung, dan Rasul menjadi marjih dari semua masalah yang ditanyakan oleh para sahabat. Tapi bagi kita untuk menentukan apakah sebuah aktivitas usaha misalnya itu boleh atau tidak boleh, halal atau haram, perlu mendapatkan kajian, dan itu adalah ijtihad. Inilah yang tidak akan pernah mendapatkan kebutuhan dan sebagainya untuk mendapatkan istinbat hukum, ya bagaimana membangun wawasan ke arah bermuamalah yang semakin kesini makin berkembang, beraneka ragam, mata pencaharian, usaha, bisnis makin sini makin banyak, dan kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi kembali kepada dasar bermuamalah, al aslu bil muamalah al ibahah. Dasar bermuamalah itu boleh, jadi lakukan saja dulu kalau urusan muamalah itu. Nanti kalau ada larangan baru berhenti. Bunga bank kita ambil, kita pakai dulu sebelum memutuskan Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank itu haram. Dikala keputusan itu sudah diambil dan menjadi keputusan ijtihad, walaupun kita di Indonesia itu sifatnya adalah fatwa, tapi kita berhenti, kita off setelah keluar. Nah, itulah yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah, illa ma qad salam, kecuali apa yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan di dalam bidang bermuamalah itu apapun yang dilakukan, dasar pemikiran, dasar pemahaman pertama itu adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan haram atau tidak haram, boleh atau tidak bolehnya melakukan itu. Dan tentunya bagi zaman kita hari ini berdasarkan kajian ijtihad, dan inilah yang menjadi konsentrasi kita untuk senantiasa terus berkreasi, melakukan istinbat hukum dari kejadian-kejadian yang semakin sini makin banyak. Ya, sedangkan fenomena hukum, keputusan status hukum itu lebih lambat keluar dibandingkan dengan fenomena peristiwa yang banyak terjadi. Dan ini berbanding terbalik dengan para ulama mujtahidin. Kalau dulu kasusnya belum terjadi, tapi hukumnya sudah ada, begitu. Kenapa? Itu kreativitas ijtihad para ulama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, berjalan saja dengan baik dan dengan penuh kehati-hatian, tetapi rambu-rambunya yang tadi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, baik itu secara zatiah ataupun secara maknawiyah, disikapi dengan bijak di dalam pelaksanaan bermuamalah di lapangan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini dalam bermuamalah kita, mudah-mudahan ada di jalur yang benar dan memberikan manfaat yang baik dari hasil usaha yang halal, tentunya yang diinginkan oleh kita semua.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.